Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam kabar baik ya. Di video kali ini aku mau membagikan cerita tentang bagaimana sih first impression aku atau pengalaman aku selama menjalani perkuliahan selama 1 semester di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin sedang cari referensi atau pertimbangan atau pengen cari tahu sebenarnya ilmu komunikasi itu gimana sih, dan khususnya yang ada di Universitas Diponegoro. Jadi video ini berdasarkan pengalaman aku dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, rasanya nggak lengkap kalau misalnya kita bahas semester 1 tapi nggak bahas dari ospeknya dulu. Jadi di ospek atau masa orientasi pengenalan mahasiswa baru, aku tuh mendapatkan banyak banget pelajaran yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan kampus, kemudian program-program apa aja sih yang bisa kita ikutin, dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri sebagai mahasiswa. Kebetulan di Universitas Diponegoro, baik itu dari ospek fakultas ataupun jurusan, bahkan dari ospek universitasnya sendiri, kita nggak bekerja sama dengan perusahaan atau produk-produk tertentu, sehingga tugas-tugasnya menurutku benar-benar bisa mengenalkan kita pada lingkungan kampus, program-programnya, dan juga mengembangkan diri kita secara pribadi. Contohnya adalah kita dapat tugas logbook yang menurutku itu membantu aku banget di awal masuk perkuliahan. Karena dari situ aku belajar untuk menentukan skala prioritas, kemudian aku juga bisa dari situ mengevaluasi bagaimana kegiatanku setiap 2 minggu sekali. Dan dari situlah akhirnya aku bisa menemukan pola-pola belajar yang tepat untuk aku menjalani perkuliahan. Selanjutnya aku juga dikenalkan dengan program kampus mengajar, kemudian program-program dari kampus merdeka lainnya, dan juga yang pasti kita dikenalkan dengan beberapa staf dan juga pejabat yang ada di universitas, sehingga kalau kita mau ngurus dokumen tertentu bisa lebih mudah. Nah, sekarang masuk di masa-masa perkuliahannya. Jadi ngomongin soal ilmu komunikasi, pasti banyak banget teman-teman yang mikir bahwa ilmu komunikasi itu ngomong doang ya. Padahal di dalamnya komunikasi itu kan ada 2 nih. Ada yang verbal dan juga non-verbal. Kalau verbal bisa dikatakan emang ngomong gitu kan. Tapi kalau untuk non-verbal ini ada berbagai cara untuk kita bisa saling berkomunikasi. Misalnya ketika kita menulis atau ketika bahkan kita menggunakan suatu simbol atau kesepakatan tertentu dari suatu daerah yang melambangkan makna tertentu, itu merupakan salah satu komunikasi. Bahkan nih kalau misalnya kita duduk sebelahan sama orang tapi orang itu memaknai kita, maka artinya itu sudah termasuk ke dalam komunikasi. Maksudnya gimana sih gitu ya? Misalnya kita duduk sebelahan nih sama orang, dan di situ kita menunjukkan gestur yang intinya nggak mau deh deket-deket sama dia, kayak misalnya geser-geser dikit, atau kita nggak mau nih ketika dia ngajak ngobrol. Itu artinya kita bisa menunjukkan ketidaksukaan tanpa kita sadari gitu kan. Atau misalnya nih ada seseorang yang memakai baju hitam, seringkali orang lain yang melihatnya memaknainya sebagai orang itu kayaknya habis layat deh, atau orang itu habis berduka deh. Nah, itu adalah termasuk ke dalam komunikasi, dan di situ kita belajar. Dan menariknya adalah yang ini juga ternyata ilmu komunikasi ini seru banget. Kita bukan hanya diajarin untuk ngomong, tetapi juga dalam satu sesi kita ada membahas terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena sebenarnya pemaknaan sesuatu itu kan didapat ketika orang lain memaknainya setelah mendengarkan. Itulah pentingnya di komunikasi itu keterampilannya bukan hanya berbicara, tetapi salah satunya adalah juga keterampilan dalam mendengarkan. Dan buat teman-teman semua jangan khawatir nih, kalau teman-teman ngira bahwa di ilmu komunikasi anaknya pasti udah jago-jago ngomong semua deh. Nah, itu sih teman-teman, kalau memang teman-teman pengen banget masuk ilmu komunikasi, jangan insecure terhadap hal itu. Karena sebenarnya di prodi ilmu komunikasi pun di sana kita juga belajar bareng-bareng gitu. Dalam artian nih, ketika presentasi pun kita juga saling melengkapi satu sama lain, dan di situ justru kesempatan kita untuk mendapatkan feedback dari dosen-dosen atau mereka yang memang sudah ahli di komunikasi. Jadi disitulah sebenarnya kita bisa meningkatkan skill ilmu komunikasi kita. Kamu nggak ada tugas ya? Enak ya, Ilkom nggak ada praktikum?
itu adalah hal-hal yang emang biasa kita terima sebagai anak ilmu komunikasi. Ngomongin soal tugas, aku juga mau cerita sedikit nih, bahwasannya kalau teman-teman bilang bahwa ilmu komunikasi itu nggak ada tugas dan lain sebagainya, tetap kita ada tugas nih. Tapi kembali lagi bahwa memang kalau di jurusan kita itu tugasnya bisa dibilang sesuai dengan deadline yang diberikan. Artinya meskipun tugasnya itu banyak atau istilahnya kita bilang sebagai project besar, tetapi waktu yang diberikan dari dosennya itu juga cukup lama. Jadi menurutku juga masih sesuai lah dengan waktu yang diberikan dan juga tugas yang harus kita kerjakan. Yang penting adalah jangan sampai tugas itu ditumpuk dan nantinya malah jadi banyak gitu. Dan dari pengalamanku, selama kita nggak menumpuk-numpuk tugas, kita memang masih punya banyak waktu mungkin untuk belajar hal lain atau melakukan hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan. Nah, ini yang pasti juga teman-teman banyak tanyakan. Emangnya di Ilkom itu manggil dosennya Mas dan Mbak ya? Nah, kalau di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, kami memang memanggil dosen dengan sebutan Mas dan Mbak. Dan menariknya, dari Mas dan Mbak itu punya cara mengajar yang variatif gitu. Jadi, memang ada yang tipe menjelaskannya lewat ruang virtual, lewat kita biasanya pakai MS Team, kemudian ada juga yang pakai Google Meet dan lain sebagainya. Tapi ada juga dosen-dosen yang misalnya nih memberikan sebuah kasus untuk kita analisis terlebih dahulu dan baru dijelaskan. Dan ada juga kita dapat dosen yang beliau menjelaskannya itu dengan melalui podcast. Jadi menurutku itu adalah salah satu cara kekinian yang ternyata di ilmu komunikasi ini variatif banget ya dosen-dosennya, dan itu menurutku bikin kita nggak bosen untuk belajar. Dan selain itu, kita juga biasanya ada beberapa dosen yang menerapkan sistem kuis, ada juga yang tugas kelompok, bahkan kita juga pernah membedah film, kemudian dikaitkan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi di ilmu komunikasi itu selain kita belajar untuk mengkomunikasikan sesuatu, kita juga diajari untuk berpikir kritis gitu, karena mengkomunikasikan itu kan harus mengkomunikasikan informasi yang tepat. Nah, untuk mencari ketepatan itu, kita harus juga berpikir kritis, artinya nggak mudah percaya dengan sebuah berita atau sebuah hal yang mungkin sedang viral atau booming. Nah, ngomongin soal cari teman, yang bisa kita lakuin waktu kita jadi maba adalah bagaimana teman-teman nggak malu gitu, nggak merasa insecure atau merasa aduh nanti aku dikira SKSD atau gimana gitu. Karena sebenarnya ketika kita jadi maba tuh kita saling membutuhkan teman gitu. Jadi jangan malu untuk chat duluan. Dan kalau di aku sendiri, pengalamanku adalah aku akhirnya bisa mendapatkan lumayan banyak teman di Ilkom Undip itu karena kita ada kegiatan kayak semacam sleep call gitulah. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngerjain tugas, sambil nonton film atau sambil makan gitu ya di tempat masing-masing karena lewatnya Google Meet. Dan dari situ kita justru bisa saling kenal satu sama lain dan juga bisa dapat ilmu baru sekaligus berlatih untuk berpikir kritis. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sleep call itu tuh kita bukan cuma ngomongin yang receh gitu. Kadang dari yang receh nih kita bisa bahas sampai ke pembahasan yang lumayan berat gitu. Kayak kita diskusi tentang misalnya kebijakan atau diskusi tentang sebuah fenomena atau berita gitu. Dan dari situlah sebenarnya kita akhirnya bisa lebih mengenal satu sama lain dan akhirnya bisa tahu nih, oh ternyata sudut pandang dia nih bagus juga ya, atau oh ternyata memang aku nih mungkin perlu ada yang dikoreksi gitu. Jadi bisa evaluasi diri juga. Nah, itu tadi adalah cerita yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua setelah menjalani 1 semester di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat dan barangkali bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua, mungkin yang teman-teman SMA mau masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi khususnya di Universitas Diponegoro. Kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, aku mohon bantuannya untuk bisa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai ketemu di video selanjutnya.